Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Tubun dengan NIM 10773111522 dari kelas AK22N. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen Ibu Saidah Said SMAK dengan mata kuliah Audit Internal dan Pengendalian Internal. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengantar audit internal berbasis risiko. Perusahaan skala besar membentuk divisi audit internal untuk melakukan proses pengawasan dan pengendalian kebijakan, proyek, dan program perusahaan. Tugas dan tanggung jawab auditor internal tertuang dalam piagam audit. Audit internal memiliki 3 peran, yaitu watchdog, konsultan, dan katalisator. Audit internal membantu manajemen mengevaluasi, mengawasi, dan memonitoring setiap pelaksanaan proyek, program, dan kebijakan perusahaan. Audit internal berbasis risiko adalah teknik audit yang dimulai dengan perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit berbasis prioritas risiko yang telah ditetapkan manajemen perusahaan. Selanjutnya yaitu etika dan standar profesi audit internal. Audit internal membantu suatu perusahaan dalam mencapai tujuan melalui pendekatan sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses tata kelola organisasi, serta pengendalian dan manajemen risiko. Audit internal harus menjaga perilaku dalam melaksanakan tugas dengan mematuhi kode etik. Pedoman perilaku bagi auditor internal tertuang dalam kode etik profesi auditor internal yang ditetapkan oleh IIA dan AAIPI. Kode etik berfungsi sebagai salah satu kontrol perilaku auditor dan penjaga kualitas hasil pemeriksaan auditor internal. Dalam tuntutan atas pemenuhan standar kinerja secara berkualitas, auditor internal harus memiliki sertifikasi profesional. Selanjutnya yaitu sejarah audit internal. Profesi audit internal sudah ada sejak sekitar 3.500 SM. Selanjutnya yaitu sejarah audit internal. Profesi audit internal sudah ada sejak sekitar 3.500 SM. Asosiasi Auditor Internal dibentuk tahun 1941 dengan nama Institute of Internal Auditor atau IIA. Di Indonesia, Asosiasi Auditor Internal diwadahi dalam organisasi profesi seperti Asosiasi Auditor Internal atau AAI. Dalam menjalankan fungsinya, auditor internal memiliki legitimasi secara kuat pada tatanan organisasi atau perusahaan. Pada perusahaan yang sudah terdaftar di pasar modal atau go publik. Keberadaan fungsi audit internal diatur oleh otoritas yang berwenang. Sementara pada perusahaan yang belum go publik, maka keberadaan audit internal sesuai dengan kebijakan manajemen perusahaan. Selanjutnya yaitu memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal. Audit internal mungkin tidak bisa sepenuhnya memahami sistem operasi, tetapi audit internal dididik untuk mengevaluasi sistem pengendalian secara objektif. Kegiatan audit internal haruslah membantu perusahaan menerapkan pengendalian secara efektif dengan mengevaluasi dan efisiensi serta mendorong perbaikan terus-menerus. Pengendalian audit internal. Pengendalian sebuah sarana tools untuk membantu pencapaian tujuan dan sarana perusahaan. Pengendalian yang baik tidak hanya melindungi perusahaan, tetapi juga karyawan dan manajemen. Pengendalian memberikan keyakinan memadai kepada pemilik dan para pemangku kepentingan. Audit internal merupakan penilaian dan keyakinan independen objektif. Audit internal objektif dan efektivitas konsultan yang dirancang untuk menambah nilai perusahaan. Pengendalian internal membantu organisasi atau perusahaan mencapai tujuan dengan membawa pendekatan sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan dapat memilih model pengendalian internal sesuai dengan kondisi perusahaan seperti pengendalian internal COSO dan COBIT. Efektivitas sistem pengendalian internal tercapai dengan melakukan evaluasi terhadap aktivitas, ketaatan prosedur, efektivitas,
dan efisiensi di setiap kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya yaitu proses manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan atas ketidakpastian yang berpeluang merugikan. Lalu menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Keputusan manajemen risiko mempunyai pengaruh yang lebih luas atau besar terhadap operasi lingkup, penilaian risiko, identifikasi, evaluasi risiko, penanganan risiko, sampai pada komunikasi serta konsultasi risiko. Metode penanganan risiko yang dapat dilakukan dapat berupa penghindaran, menahan atau menanggung, diverifikasi, transfer risiko, pengendalian risiko, dan pendanaan risiko. Selanjutnya itu perencanaan audit. Strategis atau rencana dalam audit berbasis risiko didasarkan pada prioritas area audit di audit inversi atau audit internal Community of Practice 2016. Auditor perlu menyusun perencanaan audit berbasis risiko sebelum pelaksanaan auditnya. Perencanaan audit berguna dalam menetapkan prioritas kegiatan aktivitas audit internal sesuai tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam proses penyusunan perencanaan audit internal berbasis risiko, audit kepala berkonsultasi kepada manajemen senior dan dewan pengawasan untuk memperoleh pemahaman memadai mengenai strategis organisasi, tujuan kegiatan kunci, risiko-risiko, dan proses manajemen risiko. Selanjutnya itu pelaksanaan audit atau evaluasi dan bukti audit. Untuk melakukan audit internal berbasis risiko, audit internal harus melakukan pengumpulan bukti audit dan evaluasinya melalui tahapan identifikasi, penentuan, serta penilaian dan pengujian audit. Dalam mengumpulkan bukti audit, terdapat syarat yang harus dipenuhi, antara lain bukti audit haruslah cukup, dapat diandalkan, relevan, dan kompeten. Audit internal akan melakukan pengujian dan prosedur audit untuk memperoleh bahan bukti audit. Adapun teknik pengumpulan bukti audit yang dapat dilakukan auditor adalah observasi, perhitungan fisik, penalaan dokumen, pengujian perhitungan, review analitis, dan wawancara atau dengan bukti rekaman yang tertulis. Selanjutnya, kertas kerja audit. Kertas kerja audit atau KK berguna sebagai alat bertahan dan pembuktian bagi auditor terhadap tuntutan pengendalian jika terjadi kelalaian atau penyelewengan yang dituduhkan kepada auditor. Review atas kelengkapan alat bukti dalam KKA dilakukan untuk menguji apakah KKA telah mencerminkan penerapan standar audit dan prosedur audit yang dijalankan. Pembuatan dan penyusunan KKA yang baik adalah persyaratan mutlak. Hal tersebut berlaku untuk audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan muan tertentu. KKA merupakan alat pertanggungjawaban utama atas pelaksanaan tugas audit dan bukti pelaksanaan penugasan yang telah dilakukan, kumpulan dan temuan audit yang diperoleh audit selama pelaksanaan audit. Selanjutnya, pelaporan hasil audit. Laporan hasil audit merupakan bagian penting dari rangkaian pelaksanaan audit internal. Perlu memahami teori yang memandai dan praktik yang cukup untuk mendukung keberhasilan penulisan laporan hasil audit. Laporan hasil audit meragukan temuan audit internal dan rekomendasi yang membutuhkan respon manajemen dan seluruh unit di perusahaan. Sistematika penulisan laporan hasil audit terdiri atas bagian pengantar, bagian pokok, bagian penutup, dan lampiran. Saat mengomunikasikan laporan hasil audit internal diharapkan mampu melaksanakan komunikasi dan eduktif dengan menerapkan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah secara efektif dilakukan agar terjadi interaksi yang kemudian menghasilkan solusi terbaik. Selanjutnya, fraud dalam audit internal. Teori fraud pertama kali dikembangkan pada tahun 1953 oleh Donald R. Tracy. Fraud
Triangle atau teori atau segitiga kecurangan merupakan teori mengenai 3 motivasi atau 3 penyebab utama seseorang melakukan kecurangan. Kecurangan atau fraud yang dilakukan tenaga kerja, baik skala kecil maupun skala besar, terjadi karena kurangnya sistem pengendalian internal dan pengawasan. Terdapat 4 teori fraud, yaitu fraud triangle teori, fraud diamond teori, fraud pentagon teori, dan fraud hexagon teori. Fraud atau kecurangan biasanya terjadi pada perusahaan skala besar, baik pemerintah maupun swasta, sehingga kerugian atas terjadinya fraud sangat besar jumlahnya. Albert DKK 2012 mendefinisikan fraud sebagai kecerdikan manusia dirancang untuk memperoleh keuntungan secara lebih dari pihak lain dengan keterangan palsu. Selanjutnya yaitu riset audit internal berbasis risiko. Audit perlu dilakukan untuk memantau kebijakan atas pelaporan manajerial sehingga dapat mengurangi risiko informasi dan manajemen keandalan pelaporan keuangan. Audit internal memiliki peran penting sebagai garis pertahanan dalam pengelolaan dan pengendalian biaya operasional yang efektif dan efisien di dalam perusahaan. Kegagalan di dunia bisnis menekankan adanya ketidakmampuan manajemen dalam mengidentifikasi risiko yang akan dihadapi perusahaan. Grant dan Visconti 2006. Penelitian audit internal cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam. Pendekatan kuantitatif dilakukan menggunakan metode survei berupa kuesioner dan masih sangat sedikit dengan metode eksperimen. Objek penelitian terkait audit internal mengalami tempat pada perusahaan sektor publik dan sektor privat. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.